Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3026. Di Paviliun Tianji, ekspresi sang guru tua tampak tegas. Umat manusia tak lagi seperti dulu. Selama bertahun-tahun, persatuan sulit diraih. Namun, selama bertahun-tahun, sepanjang sejarah, setiap kali menghadapi krisis sejati, umat manusia selalu bangkit. Meskipun langit dan bumi runtuh, dan bahaya keabadian, umat manusia tetap bertahan. Warisan umat manusia tak pernah pudar. Tak ada klan yang pernah musnah. Sejak awal waktu, umat manusia telah berdiri kokoh di dunia. Meskipun mungkin ada sampah di antara mereka, di setiap era, selalu ada manusia kuat yang telah menyatukan umat manusia. Setiap krisis dalam 100.000 tahun terakhir telah tercatat. Terutama 10.000 tahun yang lalu. Ketika Tianzong beraksi, menyatukan kekuatan umat manusia di seluruh dunia untuk menghadapi ras iblis. Menghadapi kekuatan Xuanhai, banyak faksi hancur, banyak nyawa dikorbankan. Namun umat manusia tak pernah bubar, memberi linian waktu berharga untuk mencapai ranah Kaisar Agung dan akhirnya mencegah bencana itu. Inilah umat manusia sejati. Serangan mendadak Bingu terhadap Tianzong mengejutkan umat manusia di wilayah kekaisaran. Saat itu, seiring berita menyebar, manusia-manusia ini turun secara spontan. Jutaan kultivator manusia berkumpul di pegunungan Tianzong. Meskipun hanya sedikit yang benar-benar mencapai alam kaisar, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai alam melampaui, kekuatan ini cukup untuk menunjukkan tekad umat manusia. Mereka harus melindungi Tianzong, dan tak boleh ada yang kalah. Inilah tekad mereka. Sebagai tanggapan, Kaisar Langit pun turun. Di wilayah berbintang kuno benua Tianxuan, para kaisar langit manusia telah turun. Mereka tak berbicara sepatah kata pun, tetapi dari tempat mereka bertengger di puncak pegunungan ini, tatapan tajam mereka menyapu lanskap, memastikan bahwa tak ada jejak kehadiran kaisar langit yang dapat ditemukan di pegunungan Tianzong. Ini berarti bahwa orang yang menyerang Bingu bukanlah seorang kaisar langit. Dengan pemikiran ini, mereka berdiri teguh. Karena pegunungan Tianzong tidak melanggar aturan apapun, bagaimana mungkin mereka, sebagai sesama manusia, hanya berdiam diri dan menyaksikan klan darah dan klan es menginjak-injak tanah ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dengan campur tangan Bingu, para kaisar langit ini sepenuhnya memahami bahwa Tianzong memiliki banyak jenius. Melindungi kejeniusan manusia berarti melindungi masa depan umat manusia. Bagi para kaisar langit ini, mereka tidak pernah peduli apakah umat manusia berasal dari alam Tiangeng atau wilayah langit berbintang kuno benua Tianxuan. Para kaisar langit manusia ini tidak berpikiran sempit. Dengan mereka yang memimpin, aura pegunungan Tianzong benar-benar semakin kuat. Apakah kalian manusia benar-benar berniat bermusuhan dengan klan darah dan klan es? Dan apakah kalian, para kaisar langit, ingin melakukan hal yang sama? Tiba-tiba, sebuah suara menggema di seluruh area. Itu adalah Kaisar Langit yang berbicara. Dan itu adalah Kaisar Langit dari klan darah. Ketika Bingu dan para kultivator lainnya menyerang, tidak ada Kaisar Langit yang hadir di pegunungan Tianzong. Tidak peduli berapa banyak anggota klan darah dan klan es yang menyerang pegunungan Tianzong, kami tidak akan mengambil tindakan apapun. Tetapi jika ada Kaisar Langit yang ingin memusnahkan mereka, Kaisar Langit ini tidak akan pernah mengizinkannya. Sebuah suara menggema di seluruh pegunungan Tianzong. Itu suara Kaisar Langit dari benua Tianxuan. Suara ini mengguncang seluruh area. Petik 2. Tidak ada Kaisar Langit yang bertindak. Beranikah kau membiarkan klan darahku memasuki pegunungan dan mencari? Kaisar klan darah muncul di udara, hanya 1.000 mil jauhnya dari pegunungan Tianzong. Aura yang terpancar darinya hampir tak tertahankan. Pegunungan Tianzong adalah rumah bagi orang-orang Tianzong. Sebagai kaisar, kau hanya perlu satu pikiran untuk mengetahui apakah ada aura kaisar lain di sini. Mengapa berpura-pura tidak tahu? Sebagai kaisar langit, entah dia ada atau tidak, apa kau masih perlu mencarinya? Di dalam pegunungan Tianzong, kaisar langit manusia dari wilayah langit berbintang kuno juga berteriak. Mereka semua mengerti bahwa ini hanyalah pembenaran palsu klan darah. Mereka hanya ingin menghancurkan Tianzong. Semuanya hanya alasan. Hahaha, sepertinya kau benar-benar menentang klan darah dan klan es. Kalau begitu, bersiaplah menerima hukuman dari klan darah dan klan es kita. Kaisar Langit klan darah mencibir. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Apa kau mencoba memprovokasi perang antar Kaisar Langit?
Kalau begitu, meskipun kau klan darah yang luar biasa, kau akan membayar harga yang mahal. Kaisar Langit Manusia dari benua langit mendalam berkata. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kaisar Langit Klan Darah mencibir, sosoknya bergerak dan menghilang di udara. Kemudian, semuanya menjadi sunyi. Keheningan yang mematikan. Namun semakin lama, semakin semua orang mengerti bahwa ini adalah awal dari perang besar. Karena klan darah telah berbicara, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hancur. Kata-kata itu terdengar oleh setiap manusia di wilayah kekaisaran. Dalam sekejap, manusia tiba dalam radius 100 mil dari pegunungan Tianzong. Kemudian, 800 mil jauhnya, 1000 mil jauhnya, mereka semua berkumpul. Mereka mungkin lemah, kemampuan mereka tak berarti. Bahkan di mata mereka yang kuat, mereka hanyalah semut, seperti cahaya yang berkelap-kelip. Namun tak seorang pun mundur. Semuanya telah berubah, semuanya telah berubah. Ini bukan lagi wilayah kekaisaran seperti dulu, juga bukan lagi umat manusia seperti dulu. Kali ini, ada persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun itu berarti mengorbankan nyawa, sekalipun tubuh mereka hancur total, sekalipun mereka seperti ngengat yang tersulut api, manusia-manusia di wilayah kekaisaran ini akan bertarung. Kematian diizinkan, tetapi kematian tak terelakkan. Tak seorang pun akan hidup sia-sia. Kita semua hanyalah semut. Suenan, berdiri di atas langit di atas wilayah itu, menyaksikan pemandangan ini dan tiba-tiba berteriak. Suaranya bergema di seluruh area. Semua orang berada dalam kondisi konsentrasi yang intens. Banyak yang tahu bahwa sosok ini berada di peringkat ke-12 dalam peringkat segudang klan, kebanggaan sejati klan darah dan pewaris sekte darah. Kemunculannya mewakili perintah Master Sekte Darah. Pertempuran tak terelakkan. Dengan pemikiran ini, semua orang mengerti bahwa pasukan klan darah tak jauh di belakang. Boom! Seperti yang diduga, seperti yang telah diprediksi semua orang. Di belakang Suenan, aura darah menyelimuti langit, mewarnai awan menjadi merah tua sejauh ribuan mil. Aura darah ini sungguh luar biasa. Di dalam awan darah, suara gemuruh bergema, dan di dalamnya, burung-burung darah berkicau, menarik kereta perang belang-belang. Seekor kura-kura darah raksasa, dengan cangkang berisi praktisi klan darah yang tak terhitung jumlahnya, bersandar di punggungnya. Pada saat itu, para kultivator manusia di pegunungan Tianzong semuanya berada dalam kondisi konsentrasi yang intens. Sepertinya serangan klan darah tidak hanya menargetkan Tianzong. Jika memang demikian, mengapa mereka harus melakukan serangan besar-besaran seperti itu? Suenan berdiri di udara, terkekeh dingin. Kali ini, mereka bertekad. Sekte Zutian, musnahkan umat manusia. Tak seorang pun bisa menghentikan mereka. Pertempuran ini tak hanya terkait kekuatan umat manusia, tetapi juga kemampuan pemimpin sekte untuk menembus penghalang tersebut. Klan darah harus menjadikan wilayah kekaisaran sebagai sungai darah. Bahkan jika seluruh klan darah terlibat dalam pertempuran ini, klan darah begitu bodohnya sehingga mereka benar-benar mengekspos semua orangnya. Di sisi lain, seorang kultivator klan es mencibir. Semua orang, seorang pria kuat di klan es memasang ekspresi dingin di sudut mulutnya. Ini hanya sebagian dari klan darah. Apa? Bahkan banyak kultivator klan es terkejut saat ini. Skala sebesar itu, dan itu hanya sebagian dari kekuatan klan darah.